Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia, kali ini bersama saya Admin B. Pada video ini kami akan melanjutkan Messiah Complex. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian belum menonton bagian pertama sampai ketiga, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Pada bagian keempat ini, kami akan menceritakan chapter 10 dan 11. Chapter 10 ditulis oleh Ed Brubaker dan digambar oleh Billy Tan. Sedangkan chapter 11 ditulis oleh Peter David dan artnya dikerjakan oleh Scott Eaton. Di masa depan, Jamie yang sudah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi mencoba mencari Layla Miller. Dia sempat berkeliling dan menanyakan keberadaan Layla kepada para mutant yang tinggal di dalam kamp tersebut. Para mutant di sana memperingatkan Jamie untuk menjaga sikapnya agar dia tidak terkena gangguan para penjaga. Namun Jamie malah menggerutu dengan mengatakan bahwa masa depan ini menyebalkan. Akibat keluhannya tersebut, bagian belakang kepalanya dipukul oleh seorang penjaga. Jamie yang sudah terjatuh ke lumpur masih harus mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Penjaga itu menginjak-injak kepala Jamie. Setelah penjaga tersebut pergi, Layla menemukan Jamie. Layla kemudian mengajaknya untuk mengunjungi Lucas Bishop. Pada masa ini, Bishop masih seorang anak kecil. Bishop rupanya tidak menunjukkan sikap kooperatif saat Layla dan Jamie mencoba bicara kepadanya. Dia malah berlari menghindari mereka. Bahkan Bishop sempat mendorong Layla hingga badannya mengenai salah satu penjaga. Akibatnya, penjaga tersebut marah dan memukulnya. Walaupun begitu, Jamie dan Layla tidak menyerah mengejar Bishop. Sampai-sampai dia geram dan mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada mereka berdua. Padahal tujuan mereka berbicara kepadanya adalah untuk mencari informasi tentang masa depan ini. Bishop mulai menceritakan bagaimana semuanya dimulai dan sejarah dibalik sikap diskriminasi manusia terhadap mutant. Dia mengatakan bahwa dahulu terdapat sekelompok mutant yang memiliki kepercayaan bahwa ras mutant ditakdirkan untuk memimpin dan berada di atas manusia. Mereka menganggap mutant sebagai ras yang spesial. Sekitar 80 tahun yang lalu, kelompok ini disertai pula oleh seorang mutant baru yang muncul. Mutant ini disebut Messiah. Sayangnya Messiah justru menyebabkan kematian sekitar 1 juta orang. Tragedi inilah yang memicu perlakuan kejam manusia terhadap mutant. Sebagai seorang mutant, Bishop harus ikut menderita di lingkungan kamp konsentrasi yang keras. Karena itulah dia menyimpan dendam terhadap Messiah. Setelah menceritakan hal tersebut, Bishop langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Layla tiba-tiba memeluk Jamie. Ini tentu membuat Jamie sempat merasa kebingungan. Ternyata Layla menaruh granat pada Jamie. Perbuatan ini dilakukan agar duplikat Jamie mati. Sehingga informasi tentang masa depan ini akan langsung terkirim pada Jamie yang asli. Layla sendiri bisa mendapatkan granat karena tadi dengan cepat mengambilnya ketika dia mengenai badan seorang penjaga. Pada akhirnya granat itu meledak. Dengan demikian, duplikat Jamie lenyap, meninggalkan Layla di masa depan yang suram tersebut. Pada masa kini di tempat Forge, Bishop dewasa sedang mengarahkan pistolnya ke hadapan bayi Cooperstown. Dia sendiri bisa berada di masa kini karena dahulu berpindah dari masa aslinya. Bishop memiliki kekuatan berupa menyerap berbagai jenis energi, termasuk energi pikiran, sihir, suara, cahaya, dan lain-lain. Ia juga memiliki keahlian dalam pertarungan jarak dekat, serta dalam menggunakan senjata. Sekarang dia hendak membunuh bayi Cooperstown. Ini tentu dipicu oleh rasa dendamnya terhadap sang bayi. Dia memang yakin bahwa bayi itu kelak akan menjadi Messiah, yang menyebabkan banyak kematian. Dengan membunuh Messiah, Bishop berharap akan mencegah terjadinya masa depan suram yang pernah dia alami. Saat hendak menembak, mendadak dia diserang oleh beberapa Marauders, termasuk Gambit yang muncul demi merebut bayi itu. Terjadilah pertarungan antara mereka. Karena kalah jumlah, Bishop akhirnya takluk dan pingsan. Dengan demikian, Marauders leluasa membawa pergi sang bayi. Setelah terbangun dan membebaskan diri dari reruntuhan, Bishop tidak menemukan Cable maupun Marauders. Sebenarnya, Bishop berniat untuk kabur dari tempat Forge. Tetapi ketika itu, X-Men justru sudah tiba. Dengan begitu, dia tidak bisa pergi. X-Men tidak curiga terhadap Bishop karena memang dia merahasiakan niatnya membunuh bayi Cooperstown. Saat Scott bertanya apa yang telah terjadi di sana, Bishop malah memfitnah Cable. Dia membuat cerita palsu bahwa Cable telah menyerang Forge, hingga berada dalam kondisi kritis. Padahal sebenarnya Bishoplah pelakunya. Bishop juga mengarang bahwa dia bertarung melawan Cable. Lalu saat dia hendak menyelamatkan sang bayi, Marauders datang dan menyerangnya. Scott lalu menyuruh X-Force untuk berpatroli selagi menunggu perintah. Tim X-Force harus menggunakan pesawat Bishop karena sebelumnya pesawat mereka telah dicuri oleh Cable. Karena itu Bishop juga ikut serta dalam patroli tersebut. Sempat terjadi percekcokan antara Warpath dan Hepzibah.
Warpath menyuruh Hepzibah untuk tetap berdiam di tempat Forge, sebab pertempuran ini bukanlah masalahnya. Alasannya adalah Hepzibah sejatinya memang bukan seorang mutant. Ini membuat Hepzibah marah. Logan membela Hepzibah dengan menekankan bahwa semua anggota X-Force masih berada di bawah komandonya. Jadi dia bebas memilih siapa saja yang berangkat ataupun tetap tinggal. Sementara itu, Scott sedang menunggu info dari Stepford Cookos. Mereka menggunakan Cerebra untuk mencari di manakah bayi Cooperstown. Dengan cara melacak pikiran Gambit, mereka berhasil menemukan posisi Marauders yang sekarang ada di Pulau Muir. Ini artinya sang bayi juga pasti berada di sana. Setelah mendapatkan lokasi itu, Scott segera menyuruh X-Force dan Bishop untuk terbang menuju Pulau Muir. Di dekat situ, Jamie yang sedang dalam keadaan koma tiba-tiba tersadar. Hal ini terjadi karena duplikatnya yang berada di masa depan telah terbunuh. Dengan demikian, segala memori tentang masa depan pun berpindah ke pikiran Jamie Madrox yang asli. Tidak hanya ingatan, tato berbentuk huruf M ikut terukir pula pada wajahnya. Jamie yang panik segera meminta Scott untuk mengirimnya kembali ke masa depan karena Layla masih terjebak di sana sendirian. Scott mengatakan akan mengurusnya nanti karena sekarang sedang berfokus pada masalah lainnya. Ketika Jamie mulai marah, Emma membuatnya tertidur dengan kekuatan telepatinya. Di pinggiran Dallas, Cable memasuki pesawat yang dia curi dari X-Force. Karena kehilangan bayi Cooperstown, dia mulai merasa putus asa dan menyadari bahwa kini butuh bantuan. Maka dia pun menghubungi Profesor X. Untungnya Charles mau menolongnya. Charles mencoba membuat pikiran Cable rileks dan mengobatinya. Meskipun begitu, Charles bersikap waspada. Dia bersikeras untuk meminta penjelasan di balik segala tindakan Cable. Selain itu, dia juga menyebutkan tentang serangan Sentinel yang kemungkinan disebabkan oleh Cable. Saat itu Cable terkejut dengan tuduhan tersebut, namun dia tak mau terlalu banyak membahasnya. Cable hanya mencoba meyakinkan Charles bahwa bayi tersebut suatu saat nanti akan menjadi penyelamat bagi umat manusia dan mutant. Dengan catatan, bayi tersebut harus berada di sampingnya. Dia mengaku nekat bertindak sendirian karena tak mau mengambil resiko keterlibatan orang jahat. Cable bahkan menyuruh Charles untuk melihat sendiri ke dalam pikirannya, seandainya masih tidak percaya. Pada akhirnya Charles bersedia membantu. Selanjutnya mereka berdua bersama-sama pergi ke Pulau Muir. Di pulau itu, Gambit bersama Marauders menyerahkan bayi Cooperstown kepada Mr. Sinister yang menyambut bayi tersebut dengan hangat. Tetapi ketika di dalam ruangan hanya tersisa Gambit dan Sinister saja, secara mengejutkan Sinister berubah wujud. Ternyata dia adalah Mystique yang sedang menyamar. Sedangkan Sinister yang asli sedang tergeletak tak berdaya. Di luar, X-Force akhirnya tiba. Wolverine bertanya kepada Bishop untuk memastikan apakah pendaratan mereka terdeteksi oleh Marauders. Bishop mengaku bahwa kehebatan pesawatnya tak bisa ditembus oleh teknologi masa kini. Namun dia memberitahu tidak menemukan tanda-tanda adanya mutant di kawasan tersebut. Logan memperingatkan bahwa di pihak Marauders terdapat mutant yang mampu mempengaruhi pikiran, yaitu Lady Mastermind alias Regan Wingard. Ini artinya bisa saja keadaan yang mereka deteksi bukanlah yang sebenarnya. Untungnya Logan berhasil membongkar tipuan ini dengan penciumannya. Logan dapat menemukan Regan dan menusuknya, sehingga muslihat dari Regan terbuka. Langsung terlihat banyak anggota Marauders di hadapan X-Force. Bentrokan antara pihak-pihak ini pun tak terhindarkan lagi. Messiah Complex akan kami lanjutkan dalam video bagian kelima. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.